Halo Sobat RTD, kembali lagi di RTD Channel. Terima kasih buat Sobat RTD yang sudah nonton video ini, serta nonton video-video lain yang ada di RTD Channel. Terima kasih juga buat yang sudah mulai berbagi video-video yang ada di RTD Channel kepada orang-orang yang ada sekitarnya. Sehingga orang-orang yang ada sekitarnya teringat kembali, termotivasi untuk bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang kapanpun, dimanapun, apapun kondisi. Sobat RTD, kali ini saya ingin sharing mengenai kebangkitan spiritual dan kebiasaan positif. Sobat RTD, beberapa saat yang lalu saya sharing dengan sebuah grup yang baru mengikuti sebuah acara di mana mereka mengalami kebangkitan spiritual. Kesadarannya tersambungkan pada jiwa tenang, kemudian terus masuk sampai kepada bagian percikan cahaya Tuhan di dalam diri atau kesadaran spiritual. Nah, setelah mereka mengalami hal tersebut, yang saya ingatkan dan selalu saya ingatkan baik kepada diri saya sendiri ataupun kepada grup tersebut adalah kebangkitan spiritual ini harus juga diikuti dengan munculnya sebuah kebiasaan positif. Mumpung bisa masuk lebih dalam dibandingkan dengan kesadaran logika di mana biasanya kita berada. Saya, Sobat RTD, dan banyak orang yang lain ini terbiasa, dibiasakan, diajarkan juga untuk bisa masuk pada kesadaran logika. Dibiasakan untuk menggunakan logikanya. Dan jangan lupa juga, ada banyak doktrin di luar sana yang mengarahkan kita untuk bisa menggunakan kesadaran logika ini pada setiap hal. Doktrin-doktrin tersebut ada pada sosial media, pada berita-berita. Kalau dulu TV, film-film yang ada di TV, film-film yang ada di bioskop, koran, majalah, itu semuanya hampir 100% ini mengarahkan kita kepada kebiasaan dalam menggunakan pikiran. Hal-hal yang logis itu dinomorsatukan. Dan jangan lupa juga, bukan hanya di media, di radio, kalau dulu begitu ya, di radio, di TV, majalah, koran. Pendidikan non formal, baik di rumah, di pertemanan, di sekolah yang formal. Ini semuanya juga mengarahkan kita kepada penggunaan logika yang luar biasa. Apalagi saat ini. Dengan makin masifnya, dengan makin mudahnya kita bisa terkoneksi dengan jaringan internet, maka kita juga bisa mengakses saluran media, portal-portal berita, baik yang mainstream ataupun non-mainstream. Kemudian banyak orang yang bisa sharing dan kita lihat sharing mereka di sosial medianya, di WhatsApp-nya, update statusnya. Ini semuanya tanpa sadar mengarahkan kita kepada penggunaan logika yang luar biasa. Dan jangan lupa juga, bila logika ini aktif, bila logika ini dilatih dengan baik, dibiasakan menggunakan logika, maka tentu juga diri palsu kita, lapisan jiwa ego, jiwa amarah, serta jiwa keinginan ini akan menjadi aktif juga.
itu diperparah lagi, bukan diperparah, ya memang begitulah ya. Kalau kita hidup di bumi ini, pasti kita akan kena dengan hukum gravitasi. Hukum gravitasi ini, gaya gravitasi ini, membuat diri palsu kita semakin aktif. Ini menjauhkan kita dari hal-hal yang sejati, yang paling benar. Kalau sekarang kebenaran itu tergantung dari sudut pandang logika, dari kecerdasan logika, dari ego, amarah, serta keinginan yang disuburkan dari berita-berita yang muncul. Akhirnya kita menjauh dari hal yang sejati, dari kesadaran yang paling tepat, yang paling bisa untuk memfilter segala macam hal yang masuk pada diri kita. Minimal kita bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang. Dan sekarang ketenangan itu menjadi hal yang jauh dari kita. Tenang menurut logika, menurut doktrin yang dimasukkan ke dalam pikiran kita, itu adalah tenang bila kita bisa jadi seperti mereka. Bisa kita miliki harta benda duniawi seperti yang sering ditunjukkan oleh orang-orang yang tanpa sadar menjadi influencer. Dari suburnya budaya logika tersebut. Ya, begitulah yang terjadi. Ini yang menyebabkan dan ini yang dilakukan oleh para dark worker sehingga kejayaan mereka dalam menguasai bumi ini menjadi langgeng dari dulu sampai sekarang. Dan buat para light worker, buat para sobat RTD yang sudah terbiasa melakukan relaksasi energi, sudah bisa mulai masuk pada kesadaran jiwa tenang, sudah mulai bisa mencicipi bagaimana sih rasanya surga yang sebenarnya, surga yang ada di dalam diri. Atau buat para light worker, buat sobat RTD, buat siapapun yang di luar sana yang sudah bisa masuk sampai dengan kesadaran spiritual, masuk ke lorong cahaya, mengalami perjalanan spiritual ke dalam diri, sehingga akhirnya bisa mengaktifkan dengan sadar navigator yang ada di dalam dirinya atau kesadaran Tuhan di dalam dirinya melalui sebuah proses kebangkitan spiritual. Maka ini harus digunakan untuk bisa mengamati dirinya sendiri dulu. Melakukan introspeksi diri, bertafakur, berkontemplasi, melakukan meditasi. Mengamati pikiran serta perasaannya dulu, bukan yang lain. Akhirnya bisa tahu apa saja sih doktrin yang dimasukkan oleh orang lain ke dalam diri kita. Ada program apa sih di dalam diri kita yang sekarang menjadi sebuah tindakan yang kita lakukan berulang-ulang, akhirnya menjadi sebuah kebiasaan yang menjauhkan diri kita dari kesadaran jiwa tenang atau bahkan kesadaran spiritual. Minimal masuk pada kesadaran jiwa tenang dulu. Apa saja sih kebiasaan yang muncul dari dalam diri kita yang membuat kita jauh dari hal-hal yang sifatnya ilahiyah, surgawi. Kalau kita pakai kacamata logika, sudut pandang logika, maka akan selalu ada neraka dan surga, benar, salah,
positif dan negatif. Oke, kita pakai sedikit sudut pandang itu, maka kita akan mulai masuk kepada hal-hal yang sifatnya surgawi. Sifatnya ilahiyah, sejati. Akhirnya masuk pada hal yang paling sejati. Sejati itu satu tunggal, tidak ada bandingannya. Apa itu ilahiyah? Apa itu ketuhanan? Apa itu spiritual? Mumpung masuk pada kesadaran spiritual, mumpung baru mengalami kebangkitan spiritual, hendaknya ini kita pergunakan untuk bisa mengamati diri kita sendiri. Ini adalah kebiasaan yang saya lakukan setiap hari. Dengan menyadari pikiran serta perasaan saya. Dengan mencari hal-hal yang sifatnya menjauhkan saya dari kesadaran jiwa tenang. Dengan mencari pola-pola, kebiasaan-kebiasaan apa yang saya lakukan sehingga saya kurang bisa menyadari diri saya sendiri minimal. Pikiran serta perasaan saya yang kemudian menjadi sebuah tindakan yang saya lakukan. Minimal begitu. Kalau bisa lebih lanjut, pengamatannya akan membuat yang dilihat, diamati itu menjadi lebih detail. Sehingga nantinya bisa tahu juga informasi-informasi, gerakan-gerakan, dorongan-dorongan yang berasal dari dalam diri sendiri, yang berasal dari yang sumbernya berasal dari navigator atau kesadaran Tuhan yang ada di dalam diri. Masuk kepada diri sejati, lapisan jiwa juga yang anggotanya adalah jiwa suci, jiwa murni, jiwa bijak. Atau bahkan masuk lebih dalam lagi sampai kepada jati diri. Atau bahkan masuk lebih dalam lagi pada lapisan roh suci. Dan yang paling dikehendaki sampai pada lapisan roh Tuhan. Mari kita coba, mari kita amati. Ada kebiasaan apa saja sih dalam diri kita yang menjauhkan kita dari kesadaran jiwa tenang minimal? Apakah itu kebiasaan kita keburu-buru? Terbiasa satset, cepat mengambil keputusan. Padahal belum diendapkan dulu. Belum masuk pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga ini membuat logikanya jadi komandan. Tindakan yang dilakukan itu berdasarkan hal-hal yang logis sifatnya. Nah ini kalau lama-kelamaan terjadi, maka akan menjadi sebuah kebiasaan yang akan berulang kali terjadi. Yang membuat kita jauh dari jiwa tenang. Cobalah minimal tarik nafas, bersantai, lakukan relaksasi energi. Kalau sudah terbiasa, relaksasi energi bisa dilakukan mungkin 5 menit. Sehingga setelah 5 menit bisa rileks, santai, tenang, damai. Dalam kondisi tenang dan damai, akan lebih mudah dalam mengambil keputusan. Saya kira 5 menit waktu yang cukup. Tidak terlalu lama. Tidak terlalu cepat juga. Nah, kalau ini dibiasakan dari 5 menit mungkin dari 4 jadi 4 menit. Kemudian jadi 3 menit, 2 menit. Akhirnya 1 menit pun bisa lebih tenang. Sehingga kalau bisa tenang, siapa tahu ada informasi dari navigator yang membuat kita bisa mengambil keputusan. Ada intuisi dari dalam diri yang bisa kita gunakan dalam mengambil sebuah keputusan. Dan kemudian setelah itu baru bertindak. Bayangin kalau misalnya informasinya berasal dari logika, pada logika itu dikuasai oleh doktrin-doktrin yang ada di sini, yang dimasukkan oleh orang lain tanpa kita sadar, maka logika kita
pasti akan bertindak dengan menjadikan doktrin tersebut dasar dari pengambilan keputusan. Akhirnya tindakan-tindakan yang kita ambil itu dilakukan tanpa kita sadar. Tindakan yang dilakukan tanpa sadar ini sangat berbahaya. Akan ada banyak juga memori atau karma yang kita tanamkan di dalam diri kita sendiri tanpa kita sadari juga. Bahaya sekali kan? Dan itu juga yang kita lakukan seumur hidup kita dari kecil sampai sekarang ini. Dan kesempatan itu muncul manakala kita sudah bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang, mendapatkan sebuah pencerahan jiwa sampai pada kesadaran jiwa tenang. Atau bahkan lebih sampai pada pencerahan spiritual yang membawa kita sampai pada bagian spirit atau ruh atau percikan cahaya Tuhan, merasakan kesadaran spiritual, hadirnya navigator. Ini sebuah kesempatan bagi kita untuk bisa mengamati diri kita sendiri, melakukan introspeksi, kontemplasi, dan membiasakan diri untuk bertindak dalam kesadaran jiwa tenang ataupun kesadaran spiritual. Pengambilan keputusan dibantu oleh navigator. Bayangin apa yang terjadi dengan hidup kita. Mestinya ada banyak hal-hal yang menarik, yang seru, yang bisa kita rasakan dalam hidup ini. Itu aja sharing saya kali ini. Buat Sobat RTD, jangan lupa relaksasi energi, jangan lupa membiasakan diri untuk mengamati dirinya sendiri, sehingga tahu ada apa saja dalam pikiran serta perasaan. Kalau ini bisa dilakukan, kalau ini bisa dijadikan sebuah kebiasaan, maka siapa tahu tindakan yang diambil, keputusan yang akan diambil, itu juga berdasarkan jiwa tenang. Dan siapa tahu ada navigator di sana yang memandu dalam pengambilan keputusan tersebut. Jadi tindakan-tindakannya betul-betul mencerminkan bahwa kita hanyalah kaki tangan Tuhan di muka bumi dalam bertindak, dalam memelihara semesta ini. Gitu aja deh sharing saya. Ketemu lagi di video selanjutnya. Saya mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap di video ini. Jangan lupa, please like, comment, subscribe, dan share video-video yang ada di RTD Channel, sehingga RTD Channel makin berkembang. Jangan lupa juga ikutan sharing dengan saya di kolom komentar. Terima kasih. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dupati.